Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Pada hari ini kami akan memberikan informasi update terkait dengan penanganan kasus penemuan mayat yang terjadi di wilayah Katingan beberapa hari yang lalu. Kami sampaikan kepada media juga Polda Kalteng mengucapkan terima kasih kepada saudara H yang telah memberikan informasi kepada kami dalam membantu tugas-tugas kepolisian untuk mengungkap suatu tindak pidana. Kami juga menyampaikan kepada semuanya, kepada rekan-rekan media, bahwa saudara A dan saudara H sudah mengenal satu sama lain lebih dari 1 bulan. Saudara A dan saudara H bukan secara kebetulan bertemu di Jalan Kilometer 1 Cilikriwut untuk melakukan kegiatan. Kemudian penyidik sudah melakukan kegiatan penyelidikan terkait dengan adanya laporan kehilangan mobil pick up korban dari tanggal 29 November 2024 dan terus melakukan proses penyelidikan. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2024 setelah mendapatkan informasi terkait dengan penemuan mayat, penyidik terus melakukan proses penyelidikan sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 dan telah mendapatkan fakta-fakta hukum terkait dengan kasus tersebut. Salah satunya adalah adanya pesan yang diterima oleh ekspedisi. Ekspedisinya adalah Apui Kargo dari Banjarmasin, dari saksi P terkait dengan keberadaan barang-barang ekspedisi tersebut. Kemudian pada tanggal 10 malam, tanggal 10 Desember 2024, saudara H datang ke Mapolresta Palangkaraya memberikan kesaksian dan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara A. Kemudian penyidik melakukan proses penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap saudara H, yang mana peran saudara H yaitu yang pertama, bahwa saudara A mengajak saudara H untuk mencari mobil bodong atau mencari kendaraan yang tidak memiliki surat-surat dengan lengkap. Kemudian setelah itu, pada saat saudara A mengajak berhenti di kilometer 8, ulangi, di kilometer 38 di wilayah Katingan, saudara H yang memindahkan posisi senpi yang berada di dashboard dipindahkan di kursi tengah bagian belakang. Setelah itu, saudara H membantu membuang mayat ke parit di wilayah kebun sawit di Katingan. Kemudian setelah itu, saudara H bersama saudara A membersihkan bekas darah yang ada di mobil Sigra yang dikemudikan oleh saudara A, membersihkan dengan air yang ada di genangan di pinggir jalan di wilayah antara Palangkaraya dan Katingan. Jadi setelah melakukan aksi, berdua membersihkan kendaraan dengan air yang ada di genangan di pinggir jalan di wilayah Palangkaraya dan Katingan. Kemudian setelah membersihkan mobil tersebut, saudara H membuang karpet lantai mobil Sigra yang di sebelah kiri ke sungai yang berada di antara Palangkaraya dan Katingan. Kemudian setelah itu, saudara H juga mengendarai mobil pick up korban dengan membawa secara beriringan dengan saudara A ke arah Palangkaraya. Kemudian saudara H juga setelah itu membantu membongkar mobil pick up yang tadi dibawa saudara H yang membawa barang-barang ekspedisi ke tempat lain dan melepas stiker yang ada di mobil pick up tersebut. Kemudian saudara H mendampingi saudara A bertemu dengan saksi P yang mencarikan mobil lain pick up untuk mengangkut muatan dari pick up mobil korban. Kemudian di hari berikutnya, pada tanggal 28 November, saudara H membersihkan
jejak yang ada di mobil A dengan membawa ke salah satu cucian di Palangkaraya, kemudian melakukan tindakan membuang proyektil yang ada di mobil ke pinggir Sungai Keminting, wilayah Palangkaraya. Kemudian setelah mencuci mobil, saudara H juga mengganti jok mobil, kemudian karpet yang masih ada bercak darah, dan memperbaiki bagian mobil dari bekas proyektil dan menutup dengan stiker. Kemudian saudara A dan saudara H sudah membagi tugas, di mana saudara A untuk mencari orang ya, untuk membawa barang-barang, sedangkan saudara H untuk membersihkan barang bukti mobil dan memperbaiki mobil tersebut. Kemudian saudara H menerima uang 15 juta dari saudara A melalui rekening saudari J, yang mana saudari J adalah istri dari saudara A. Kemudian selang beberapa hari, saudara H mengembalikan uang tersebut sebesar 11.500.000 rupiah. Kami sampaikan juga kepada rekan-rekan semua berdasarkan hasil koordinasi antara penyidik dan penasihat hukum saudara H, bahwa penasihat hukum saudara H akan mengajukan terkait dengan apa yang dilakukan oleh saudara H ke LPSK berkaitan dengan peran saudara H untuk menjadi justice kolaborator. Tentunya ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan untuk menjadi justice kolaborator, yaitu sebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Ya. Kemudian tentunya juga menjadi justice kolaborator harus ada persetujuan dari LPSK dengan mempertimbangkan bahwa saudara H telah memberikan kesaksian yang mengungkap tindak pidana yang terjadi. Sementara update hari ini, rekan-rekan, itu saja. Kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa penyidik sampai dengan saat ini masih terus melaksanakan proses penyidikan secara maraton untuk mengungkap kasus ini, yang mana penyidik melakukan penyidikan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Tentunya kami mohon dukungan dan doanya mudah-mudahan kasus ini bisa segera tuntas dengan baik dan benar yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian kepada seluruh masyarakat juga kami sampaikan jangan mudah terprovokasi dengan adanya berita hoax. Mari kita jaga sama-sama situasi Kamtibmas di wilayah Kalteng agar tetap Kalteng aman dan nyaman. Mungkin itu saja update hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.